Beating up over the things to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Lagi dan itu saya itu ceritain review sekarang raja yang kaya raya dan yang tahu dan memiliki batu besar yang diletakkannya di tengah jalan dan dia bersembunyi di samping tersebut dan tersebut ingin melihat masyarakatnya yang berlomba dan orang yang menerangi tersebut adalah adipati kerajaan yang kaya dan tapi di adipati tersebut tidak menggunakan batu tersebut tapi melewati dan adipati tersebut bicara raja kenapa tidak bicara dan orang kedua cara petani yang membawa sayuran yang dari tersebut diamati berarti yang tersebut tapi harus memindahkan batu tersebut tapi dari tersebut memindahkan batu itu dan melihat di samping batu tersebut ada sebuah dompet dan isinya koin dan surat dari raja. Surat dari raja tidak semua orang mengerti. Di jalan kita kehilangan dan kesempatan yang memperbaiki kondisi kita. Bapak jawab cerita Mempunyai cerita itu tadi tadi terdapat anak laki-laki berusia 24 kereta dan dia menggunakan kepalanya dan jendela kereta dan berkata, ayah dia tersapat dua orang yang banyak di atas. Ayahnya pun tersenyum dan mengajak pasangan tersebut dan dia teriak lagi, ayah siapa awan bersama kita. Dan ayah pasangan tersebut pun tidak tahan dengan kelakuan dari anak dan dia Bapak kenapa tidak membawa anak anda kepada dokter yang sehat? Dan ayahnya menjawab, kami baru saja melakukannya tadi pagi. Baru saja melakukan padanya hari ini karena dia sama terbuka sejak mungkin tidak bisa kota dari dalam cerita tersebut. Setiap orang mempunyai jalan masing-masing. Nanti kita tidak boleh menilai orang dalam kita tidak boleh menilai orang jika kita menghukum mengenai sosial. Menjadi diri sendiri. Setiap orang adalah unik ketika mereka menjalani kehidupannya sendiri-sendiri dan tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun menjadi diri sendiri itu tidaklah mudah. Mereka yang merasa diri sendiri, mereka merasa diri sendiri, menjadi diri sendiri itu karena mereka merasa dirinya itu ketika ada seseorang yang berusaha berhadapan dengan mereka, mereka berusaha seringkali menghilangkan sifat dirinya sendiri jadi ketika ada seseorang yang baru kenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri itu tetaplah penting. Yang diberi pengertian bahwa menjadi diri sendiri itu tetaplah penting kan, tapi kita juga perlu mengetahui bagaimana cara mengendalikannya. Jadi pesan moralnya adalah tak perlu takut menjadi diri sendiri karena saat melakukannya seseorang akan melampaui batas dirinya sendiri dan menjadi lebih baik. Yang sekarang ini pun judulnya tentang telur dan biji kopi. Ada seorang anak perempuan gitu dia kayak ada masalah terus selesai pas sudah masalahnya sudah selesai. Terus sayangnya tuh serang koki, ajak dia ke dapur, ambil 3 panci dan rebusnya dengan air. Dan setelah airnya mendidih, airnya pun memasukkan kentang, telur dan biji kopi. Si
setelah 20 menit si anak perempuan itu masih bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan ayahku. Lalu ayahnya pun setelah 20 menit ayahnya pun mengambil 3 balon tersebut, dimasukkan ke dalam piring dan cangkir. Si anak perempuan bertanya, apa yang kau lakukan ayah? Ayahnya pun menyuruhnya untuk memegang terbang tersebut, lembut yang dia rasakan. Lalu ayahnya pun menyuruhnya untuk melepas kulit telur. Dilepas, telurnya menjadi keras. Lalu biji kopi. Lalu ayahnya pun menyuruhnya dia untuk memegang kopi. Dan dia pun masih tidak paham, apa maksudnya ini ayah? Lalu ayah pun menjelaskan kalau tentang telur dan biji kopi punya masalah yang sama, yaitu air mendidih. Tapi cara mereka menghadapinya itu berbeda-beda. Tentang telurnya keras jadi lembut setelah kena air mendidih. Lalu telur yang awalnya rapuh menjadi keras, dan biji kopi itu dia berubah air tersebut. Terus ayahnya tuh bertanya, jadi kau yang mana? Kita, lalu kata biji kopi, semuanya itu nggak peduli apa yang terjadi di sekitar kita, yang penting itu apa yang terjadi pada diri kita sendiri dan bagaimana kita menghadapinya. Oke, dia punya cerita inspiratif yang berjudul Impian Si Pengemis. Ini ada seorang pengemis yang bermimpi bagaimana kalau dia punya uang $100. Lalu ia pada suatu hari berjalan dan menemukan seekor anjing yang lucu. Dia menoleh ke kanan ke kiri tidak melihat siapa pemilik anjing. Lalu ia bergegas membawa anjing itu pulang dan merawat anjingnya. Lalu beberapa hari kemudian ada siaran dari stasiun TV menyiarkan bahwa orang kaya dari anjing merasa kehilangan anjing. Lalu setelah itu si pengemis bergegas ingin membawa anjing itu ke stasiun TV karena ingin memberikan uang $20. Tapi tiba-tiba ia terhilang dan terdiam karena dia berpikir kenapa tidak menunggu hari berikutnya supaya nominal tersebut menjadi ditambah. Lalu pada hari ketiga uang tersebut menambah menjadi $4.000, hari keempat menjadi $6.000, hari kelima menjadi $8.000. Sampai hari ketujuh nominalnya membuat masyarakat tenang. Sampai akhirnya si pengemis memutuskan membawa anjing itu ke stasiun TV. Tapi sayangnya anjing tersebut telah mati. Pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah manusia itu seperti gunung Merapi. Jika tidak dapat mengontrolnya, itu dapat melukai dirinya sendiri. Saya lihat kalau kayak gini, semoga